Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Toni Kroos masih emosi gara-gara keputusan wasit di laga Real Madrid versus Sevilla. Gelandang Real Madrid Toni Kroos mengaku ia masih emosi atas keputusan wasit di laga lawan Sevilla yang membuat El Real dirugikan dalam perburuan gelar juara La Liga musim ini. Madrid menjamu Sevilla pada 9 Mei lalu. Saat laga memasuki 12 menit terakhir, skor masih imbang 1-1. Akan tetapi Real Madrid sempat merasa bahwa mereka mendapatkan penalti, sebab saat itu Benzema dijatuhkan di kotak terlarang. Akan tetapi wasit kemudian justru memberikan penalti kepada Sevilla setelah mengecek tayangan ulang pada VAR. Dari tayangan itu wasit menilai Eden Militao melakukan handsball. Ivan Rakitic membuat Sevilla unggul 1-2 dengan penalti. Untungnya Eden Hazard kemudian bisa menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Usai pertandingan tersebut, Toni Kroos yang marah sempat mencegat wasit dan meminta penjelasan terkait keputusannya memberikan penalti. Dan kini meski laga itu sudah berlalu lama, Toni Kroos mengaku masih memendam emosi kepada sang wasit, Juan Martínez Munuera. Saya bukan seseorang yang suka mengeluh, tapi dalam hal ini saya sangat kesal. Zidane tidak pernah benar-benar mengatakan apa-apa tentang keputusan wasit, dan ia selalu melindungi wasit. Jadi fakta bahwa ia mendatangi wasit setelah pertandingan adalah tanda bahwa ia juga merasa sedikit dibohongi, seperti halnya saya. Wasit mencoba untuk membenarkan dirinya sendiri, tapi itu keputusan yang salah, sangat jelas menurut saya. Pendapat saya sangat jelas dan sangat jarang saya tidak setuju sama sekali dengan wasit. Saya melakukannya pada hari itu, ujar Toni Kroos. Toni Kroos kemudian menuding bahwa wasit memberikan keputusan yang salah. Ia menyebut menurut peraturan Eder Militao tidak dianggap melakukan handsball. Militao membelakangi bola dan bahkan ia tidak melihat bola. Sementara dalam gerakan lambat Anda dapat melihat bahwa bola mula-mula menuju ke bahunya dan kemudian ke lengannya. Kami diberitahu bahwa jika bola memantul dari bagian tubuh yang lain, maka itu bukan handsball. Untuk melihatnya lagi dan merevisinya karena ia tidak membunyikan peluitnya secara langsung adalah intervensi serius dalam kompetisi, tuding Toni Kroos. Setelah ditahan imbang Sevilla, Real Madrid kemudian bisa memenangi 2 laga berikutnya. Namun di saat yang bersamaan, Atletico Madrid juga memenangi 2 laga pula. Sekarang Real Madrid tertinggal 2 poin dari Atletico Madrid dengan sisa 1 laga. Toni Kroos mengatakan jika saja nanti Los Blancos kalah, maka ini adalah keputusan dari wasit yang merugikan di laga melawan Sevilla. Jika pada akhirnya kami tidak memiliki cukup poin untuk memenangkan gelar, menurut saya ini adalah situasi yang juga berkontribusi pada hal tersebut. Bagi saya ini jelas merupakan situasi yang berpengaruh. Ini bukan tentang bersikap getir, ini tentang marah, pungkas Toni Kroos. Di pekan terakhir Real Madrid akan berduel lawan Villarreal. Sementara itu Atletico Madrid akan bersuara Real Valladolid. Bukan di Real Madrid, Kylian Mbappé penasaran Karim Benzema di timnas Prancis. Penyerang Paris Saint-Germain Kylian Mbappé mengaku penasaran untuk berduet bersama Karim Benzema di timnas Prancis, bukan di Real Madrid. Karim Benzema menerima panggilan ke timnas Prancis kali pertama dalam lebih dari 5 tahun. Ia masuk dalam skuad arahan Didier Deschamps untuk ajang Euro 2020 yang tertunda yang dimulai pada 11 Juni mendatang. Tercatat kali terakhir Benzema memperkuat Les Blues pada Oktober 2015, lantaran ia berselisih dengan rekan senegaranya Matteo Valbuena. Sementara Mbappé melanjutkan musim yang luar biasa. Teraktual, bintang berusia 22 tahun itu mencatatkan gol dan assist untuk membantu PSG meraih Copa de France. Timnya mengalahkan AS Monaco dengan skor 2-0 di Stade de France. Tapi fokus utama dalam sesi temu pers pasca laga adalah kembalinya Benzema ke skuad Les Blues. Saya sangat senang dengan kembalinya Benzema. Saya selalu mengatakan bahwa saya ingin bermain dengan pemain hebat. Benzema saya tidak pernah bermain dengannya. Tidak banyak pemain yang lebih baik darinya di dunia. Dia akan menjadikan kami lebih baik. Dia bermain di Madrid selama 10 tahun, berada di dalam tekanan, serta dia memiliki pengalaman dan bakat di atas segalanya. Para pemain besar selalu bisa cepat beradaptasi. Saya yakin dia berada di antaranya, kata Mbappé. Mbappé selama ini dikaitkan dengan kepindahan ke Real Madrid. Kepindahannya tinggal menunggu waktu dari PSG. Bisa jadi ia bakal berduet dengan Benzema di Madrid. Adapun Benzema tampil oke musim ini. Dia jadi tulang punggung Real Madrid dengan torehan 22 gol di La Liga dengan sisa 1 laga. Iker Casillas, Zinedine Zidane tidak pantas dikritik soal apapun. Ex penjaga gawang Real Madrid Iker Casillas menilai bahwa Zidane tidak bisa dikritik atas apapun, termasuk jika Los Blancos gagal menjuarai La Liga musim ini. Real Madrid memang masih memiliki peluang juara.
Akan tetapi dengan hanya Liga menyisakan satu pertandingan, kans meraih trofi lebih besar dimiliki oleh sang pemuncak klasemen Atletico Madrid. Jika gagal menjuarai La Liga, maka Real Madrid akan mengakhiri musim 2020-2021 ini tanpa raihan gelar sama sekali. Pertama kali sepanjang Los Blancos dibesut Zidane. Zidane kabarnya sudah memutuskan untuk mundur dari kursi kepelatihan Real Madrid selepas musim ini rampung. Meski demikian, Casillas menilai bahwa pria asal Prancis itu kebal dari kritik. Pasalnya Zidane sudah membuktikan kehebatannya dengan membawa Real Madrid 3 kali juara Liga Champions dan 2 kali berjaya di La Liga. Zidane tidak bisa dikritik untuk apapun. Apa yang dia capai luar biasa dan hanya dalam jangkauan sedikit atau bahkan satu orang, ujar Casillas. Lebih lanjut, sebagai legenda Real Madrid, Casillas tentu berharap skuad asuhan Zidane bisa mengakhiri musim ini dengan raihan gelar juara. Saya lebih suka Real Madrid duduk di urutan pertama, tapi saya berharap Real Valladolid dapat membantu kami menang di akhir pekan ini. Saya harap semua orang beruntung, tapi mari kita lihat apakah kami memiliki lebih banyak pada diri kami sendiri dan kami bisa memenangkan La Liga. Tutup Casillas. Real Madrid coba cegah Rafael Varane ke Manchester United. Klub La Liga Real Madrid dilaporkan belum ikhlas melepas kepergian Rafael Varane. Los Blancos dilaporkan akan memberikan penawaran terakhir untuk memperpanjang kontrak Varane. Bek timnas Prancis itu cukup ramai diberitakan akan hengkang dari Real Madrid. Ini dikarenakan kontrak Varane di Madrid akan habis di tahun depan, dan sejauh ini belum ada tanda-tanda ia akan memperpanjang kontrak di Madrid. Belakangan beredar kabar bahwa Varane akan merapat ke Inggris. Manchester United diklaim menjadi persinggahan Rafael Varane berikutnya. Namun pakar transfer Liga Inggris dan Sean Castells mengklaim bahwa Real Madrid masih berjuang untuk mempertahankan sang bek. Saya bisa menginformasikan kepada kalian bahwa Real Madrid meningkatkan penawaran mereka untuk kontrak baru Varane, ujar Castells kepada Transfer Window Podcast. Menurut Castells, Real Madrid cukup serius untuk mempertahankan Varane. Namun ia menyebut bahwa Varane tidak gampang tergoda dengan penawaran itu. Madrid menawarkan kontrak jangka panjang untuk Varane. Kontrak baru itu membuatnya minimal mendapatkan 7 juta euro per tahunnya setelah pajak dan masih ditambah sejumlah bonus. Varane dan ayahnya mengatakan bahwa mereka baru mau mendiskusikan hal ini di akhir musim. Varane dan ayahnya benar-benar berhati-hati mengenai situasi kontrak ini. Lebih lanjut, Castells mengklaim bahwa ada alasan lain mengapa Varane menahan negosiasi dengan Madrid. Karena sang bek tahu ia bisa mendapatkan lebih banyak uang jika mereka bersabar. Varane dan ayahnya tahu bahwa mereka dalam situasi yang lebih menguntungkan. Jika mereka bertahan di Madrid hingga tahun terakhir kontrak mereka bisa mendapatkan gaji yang lebih besar dari 7 juta euro per tahunnya, ujar Castells. Real Madrid kabarnya akan melepas Varane di akhir musim panas nanti jika ia tak kunjung memperpanjang kontraknya bersama Real Madrid. Ia kabarnya dilepas di angka 60 juta euro. Masa depan Zinedine Zidane di Real Madrid diputuskan akhir pekan ini. Spekulasi masa depan Zidane di Real Madrid akan segera menemui titik terang. Sang manajer akan memutuskan apakah ia akan bertahan atau pergi di akhir pekan nanti. Beberapa pekan terakhir fans Real Madrid tengah dibuat cemas. Pasalnya Zidane dilaporkan akan meninggalkan Santiago Bernabeu di musim panas nanti. Zidane sendiri dalam wawancara baru-baru ini menolak untuk berkomentar mengenai masa depannya. Ia masih ingin fokus untuk mengakhiri musim 2020-2021 terlebih dahulu. Dilansir AS, Real Madrid akan segera menuntaskan pembicaraan terkait kontrak Zidane. Mereka akan duduk bersama dengan sang manajer di akhir pekan nanti untuk membahas ini. Menurut laporan tersebut, pertemuan ini akan digelar setelah pertandingan antara Real Madrid versus Villarreal. Pertemuan ini akan dihadiri Florentino Perez dan Zidane. Mereka akan membahas apakah Zidane akan bertahan atau tidak di Real Madrid. Setelah pertemuan itu, mereka akan menggelar konferensi pers untuk mengumumkan nasib Zidane. Laporan itu mengklaim bahwa Zidane sudah mantap untuk pergi dari Real Madrid. Ia tidak akan bergeming pergi dari Bernabeu. Entah itu jika Real Madrid meraih keajaiban sukses mengamankan gelar La Liga di akhir pekan nanti. Sementara Perez kabarnya masih ingin Zidane bertahan. Ia akan mengupayakan sang manajer tetap bertahan di musim panas nanti. Real Madrid sendiri sudah menyiapkan kandidat pengganti Zidane. Massimiliano Allegri dan Raul Gonzalez menjadi kandidat terkuat untuk pekerjaan ini. Prediksi Real Madrid versus Villarreal. Juara bertahan dan peringkat 2 Real Madrid akan menjamu peringkat 7 Villarreal pada pekan terakhir La Liga Spanyol 2020-2021. Pertandingan di Stadion Alfredo Di Stéfano ini adalah pertandingan penentuan bagi Los Blancos. Madrid yang tertinggal 2 poin dari pemimpin klasemen Atletico Madrid wajib mengalahkan Villarreal. Namun itu saja tidak cukup. Mereka juga harus berharap bahwa Atletico gagal menang di kandang Real Valladolid yang pertandingannya digelar bersamaan.
Jika finish dengan poin sama-sama 84, Real Madrid yang akan keluar sebagai juara berkat keunggulan head-to-head atas serang rival sekota. Real Madrid dan Villarreal sama-sama memiliki pemain yang haus gol di skuadnya. Di kubu Real Madrid ada Karim Benzema yang telah mencetak 22 gol di La Liga musim ini. Sedangkan di kubu Villarreal ada Gerard Moreno yang telah menyerangkan 23 gol. Dan mereka sama-sama sudah tertinggal cukup jauh dari Lionel Messi yang telah mencetak 30 gol untuk Barcelona. Pada pertemuan pertama di La Liga musim ini pada pekan ke-10, Real Madrid hanya mampu meraih hasil seri 1-1 di kandang Villarreal. Kali ini mereka bertemu di ibu kota. Madrid mengincar kemenangan demi harapan mempertahankan gelar La Liga. Sementara Villarreal berjuang untuk finish di zona Liga Eropa. Real Madrid bisa tampil habis-habisan. Ini beda dengan Villarreal yang perlu menghindari resiko pemain cedera karena masih akan menghadapi Manchester United di final Liga Eropa. Ini bisa menjadi sebuah keuntungan bagi tuan rumah.